Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Syarif Khalili, SAG MPTI, selaku dosen mata kuliah Filsafat Islam. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah Bapak berikan. Terima kasih. Filsafat masuk ke dalam Islam melalui filsafat Yunani yang banyak dijumpai kaum muslimin pada abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah di Suriah, Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Para filsafat muslim di zaman klasik Islam dikenal sangat menghargai pemikiran tradisi filsafat Yunani sejauh tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam. Mulanya, filsuf muslim klasik menggali karya filsafat Yunani seperti Plato, Aristoteles, Pythagoras, Demokritos, atau Plotinus yang kemudian disesuaikan dengan ajaran atau syariah Islam. Pada akhirnya, para filsafat muslim membangun satu corak filsafat baru yang dikenal sebagai filsafat Islam, dan karena dihasilkan dalam zaman Islam klasik, maka filsafat mereka sering disebut dengan filsafat klasik Islam. Filsafat Islam merupakan filsafat yang seluruh cendekianya adalah muslim. Berkembangnya ilmu filsafat di dunia Islam ini pada akhirnya telah melahirkan sejumlah filsafat terkenal dari kalangan muslim, karena mereka antara lain adalah Al-Kindi, Razi, Al-Farabi, Ibnu Maskawai, Ibnu Sina, Ibnu Baja, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rashid. Penerjemah buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Mengingat besarnya peranan kegiatan penerjemahan tersebut dalam menumbuh kembangkan filsafat Islam, walaupun bukan satu-satunya jalur masuknya filsafat ke dunia Islam. Hadirnya buku-buku terjemah filsafat Yunani betul-betul menjadi stimulus yang sangat kuat bagi para pemilik muslim, baik yang pro maupun yang kontra, terhadap isi-isi buku tersebut untuk melakukan aktivitas ilmu berupa kegiatan tulis-menulis. Hal ini menyebabkan lahirnya karya-karya ilmiah filsafat di kalangan umat Islam, baik sekedar memberi penjelasan, mengulas, meringkas, atau membuat karya baru, bahkan berisi hal-hal yang membantah isi buku Yunani tersebut. Ada beberapa faktor yang sangat signifikan peranannya dalam perkembangan filsafat Islam, hingga layak dikatakan sebagai tonggak-tonggak perkembangan filsafat Islam. Faktor-faktor itu adalah Bait al-Hikmah atau akademik penerjemahan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Lembaga ini sangat besar peranannya dalam aktivitas penerjemahan buku-buku ilmiah dan filsafat Yunani yang bakal menyemarakan kegiatan ilmiah dan filsafat di kalangan umat Islam. Untuk mengarahkan lembaga dan perpustakaan resmi ini kepada kegiatan penelitian dan penerjemahan, Khalifah Al-Ma'mun mengirimkan para pegawai sampai ke Bin Zaitun untuk mencari dan membeli karya-karya ilmiah filsafat. Yang kedua yaitu berdirinya perkumpulan cendekiawan di Baghdad pada tahun 970 Masehi. Pendiri perkumpulan ini adalah seorang murid Al-Farabi yang bernama Abu Sulaiman Ibnu Tahir Al-Sajastani. Nama perkumpulan tersebut bernama Jami'iyah Al-Sajatainiyah. Tujuan didirikannya perkumpulan ini adalah untuk membahas masalah-masalah filsafat. Anggota perkumpulan ini tidak dibatasi daerah asal bahkan agama. Yang ketiga, berdirinya perkumpulan rahasia yang didirikan dari para ulama filosof. Perkumpulan tersebut bernama Ikhwan al-Safa. Didirikan tahun 983 Masehi di Basrah. Latar belakang berdirinya perkumpulan ini adalah ketika
ketidaksenangan mereka terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada pada pemerintahan khalifah waktu itu. Di antaranya tidak makmur rakyat serta rusaknya akhlak elit, politik, dan militer. Kelompok ini ingin mereformasikan keadaan tersebut. Dalam pandangan mereka, cara untuk mereformasikan keadaan tersebut adalah dengan memadukan filsafat Yunani, filsafat Mesir, tasawuf Islam, teori politik Syiah, dan Syiah Islam itu sendiri. Mereka punya semboyan bahwa pencapaian melalui sinergi berbagai pemikiran akan lebih jauh lebih efektif ketimbang melalui pemikiran pribadi. Itulah sebabnya mereka berkumpul untuk mengadakan kajian secara sangat bebas, menjelajahi sendi-sendi yang sangat mendasar. Perkumpulan ini akhirnya mampu menghasilkan risalah seputar ilmu kedokteran, agama, dan filsafat. Dalam karya-karya tersebut terdapat 1134 halaman yang berisi penjelasan ilmiah tentang fenomena pasang surut air laut, gempa, gerhana matahari dan bulan, gelombang suara, serta fenomena-fenomena juga tentang sihir dan masalah-masalah akidah. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang lengkap atau kurang jelas dalam saya menyampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.